Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Di dalam video ini saya mau berbicara tentang Kerajaan Larantuka. Secara geografis, Kerajaan Larantuka terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Flores Timur, di kota Larantuka. Disitulah terdapat istana Kerajaan Larantuka. Marilah kita berbicara tentang asal-usul Kerajaan Larantuka. Ada beberapa tradisi penulisan barat yang melihat sejarah pembentukan Kerajaan Larantuka dari sudut pandang yang terpecah-pecah. Misalnya saja seorang ahli bernama Sigeler dalam laporannya menekankan pengaruh Antonius Belantaran de Rosari pada saat mana beliau disahkan sebagai penguasa Kerajaan Larantuka pada tanggal 1 Agustus 1919 yang kemudian didukung oleh keputusan Gubernur Belanda tertanggal 29 Agustus 1919. Sigeler juga menyebutkan tokoh Sirademon Pagumolan yang menurut penulis ini merupakan pendiri Kerajaan Larantuka, walaupun Sigeler tidak menyebutkan secara detail asal-muasal dari sosok Sirademon ini. Dalam tradisi yang lain, editor buku The Stranger Kings of Sika yang bernama Douglas Lewis diinspirasi oleh laporan Arndt dan Dietrich membagi asal-usul Kerajaan Larantuka atas dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa pembentukan Kerajaan Larantuka dilakukan oleh raja-raja gunung. Sedangkan perspektif yang kedua bahwa pembentukan Kerajaan Larantuka terjadi atas prakarsa atau campur tangan pendatang yang kemudian beroleh kekuasaan atas wilayah-wilayah kerajaan. Lewis memberi contoh akan sosok Patigolo Arakian yang berasal dari daerah Timor Wehali. Ketika Patigolo ini mendarat di pantai Waibalun, dia melihat gumpalan asap yang sedang membumbung di puncak Ile Mandiri. Pada akhirnya, tokoh ini bertemu dengan Watowele yang darinya Patigolo memiliki 4 orang anak yang merupakan keturunan asli Kerajaan Larantuka. Tampaknya jelas bahwa proses terbentuknya Kerajaan Larantuka merupakan hasil kombinasi di antara kebudayaan asli Ile Mandiri dan kebudayaan asing yang dibawa oleh para bangsawan pendatang. Meskipun ada banyak tradisi yang memberikan laporan mengenai pembentukan awal Kerajaan Larantuka, setidak-tidaknya ada sebuah tradisi yang dipegang oleh penduduk Larantuka berkenaan dengan asal-usul Kerajaan Larantuka tersebut. Tradisi tersebut adalah Tutumari Usu Asa yang merupakan sumber legitimasi magis yang menopang kekuasaan dan otoritas Raja Larantuka. Kekuasaan ini diturunkan melalui Nubanara dari suku Ile Jadi. Nubanara itu merupakan batu pemujaan leluhur kepada turunannya. Di samping Tutumari Usu Asa dan Nubanara, terdapat pula dua simbol ritus penting lainnya, yaitu Korke, dalam hal ini rumah adat, dan Namang. Dalam hal ini tempat tandak atau tempat tarian asli itu dipertunjukkan. Namun sekali lagi, Tutumari Usu Asa adalah sumber intensifikasi mitologis yang terpenting akan legitimasi kekuasaan Raja Larantuka ini. Menurut Tutumari Usu Asa itu, ada dua sosok asli turunan Ile Mandiri, yaitu Lia Nurat Nurunama dan Watowele Wadona. Watowele kemudian menikah dengan Patigolo Arakian yang disebut-sebut sebagai pendatang dari Waihali Timor. Namun pada beberapa versi tuturan justru menyatakan bahwa Patigolo ini sebenarnya adalah putra Larantuka yang merantau sejenak ke timur oleh karena konflik dengan saudarinya. Tapi saya kira versi ini adalah versi minoritas, versi yang kurang terlalu terkenal. Kebanyakan versi mengakui Patigolo Arakian sebagai orang dari Waihali Timor.
Hasil pernikahan di antara Watowele Oadona dan Patigolo ini adalah 4 orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Kudila Lembala Augatamatan, anak yang kedua bernama Padu Ile, dan anak yang ketiga bernama Lahalapan Doreduli. Anak keempat Patigolo kurang disebutkan dalam banyak literatur, entah apakah karena anak itu seorang perempuan ataukah dia meninggal di usia muda. Hal seperti ini tidak dideskripsikan secara jelas. Struktur keluarga kerajaan Larantuka dalam banyak hal dibentuk oleh anak-anak Patigolo dan Watowele ini. Karena itu marilah kita berbicara tentang struktur kerajaan Larantuka. Struktur pertama, dia dibentuk oleh suku raja dari keturunan Ata Ile Jadi, dalam hal ini anak daripada Watowele dan Patigolo yang bernama Kudi Padu Ile yang menduduki tempat suku Amakoten. Di lapisan yang kedua terdapat Lahalapan, keturunan dari Lahalapan Doreduli yang menempati posisi suku Amahurint yang berdiam di desa Balela. Yang ketiga ada keturunan Kudila Lembala Augatamatan yang berdiam di Waibalun dan menduduki tempat suku Amamaran. Dan pada posisi terakhir, posisi yang keempat ada suku bangsawan raja yang menduduki posisi suku Amakelen, yaitu suku Belantaran de Rosari. Suku ini bukan merupakan suku Ata Ile Jadi, melainkan merupakan suku pendatang dari Krokopuken. Konsekuensinya bahwa pada desa-desa di sekitar kerajaan Larantuka yang termasuk keturunan Ata Ile Jadi, maksudnya keturunan Watowele dan Patigolo ini, ada suku-suku yang berperan sebagai kelompok pendamping raja yang berasal dari keturunan yang sama. Suku-suku itu disebut Pou Suku Lema. Apa saja Pou Suku Lema itu? Yang pertama suku-suku Waibalun, yang kedua Lowolere, yang ketiga Balela, yang keempat Larantuka, dan yang kelima adalah Lebau. Tapi kemudian ditambahkan lagi yang keenam itu Wure, dan yang ketujuh itu adalah Konga. Menurut sejumlah informan, penambahan 2 pou yang terakhir ini dilakukan atas inisiatif misionaris Portugis pada waktu itu. Karena itu 2 pou yang terakhir ini disebut Pou Obrigado. Selain itu, ada sejumlah wilayah yang termasuk dalam daerah yang disebut Kakang Lowopulo. Daerah-daerah Kakang Lowopulo ini meliputi yang pertama Muda Keputu, yang kedua Wolo, yang ketiga Lowotobi, yang keempat Lowoingu, yang kelima Pamakayo, yang keenam Lowolein, yang ketujuh Lowoleba, yang kedelapan Lamalera, yang kesembilan Horowura, dan yang terakhir Tanah Bole. Selain itu terdapat juga 2 kakang yang memiliki tugas khusus. Kakang yang pertama itu Kakang Lowotala sebagai Kakang Apedapo, dan yang kedua Kakang Kiwang Ona sebagai Kakang Lango Ona. Sekarang marilah kita berbicara tentang silsilah Raja Larantuka. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi bahwa ketika Watowele menikah dengan Patigolo Arakian, maka dia menurunkan keturunan-keturunan anak-anaknya yang kemudian mewarisi kerajaan Larantuka. Tapi anaknya yang terutama yaitu yang menurunkan raja-raja Larantuka adalah Padu Ile. Salah satu putra Padu Ile yang kemudian membentuk kerajaan Larantuka yang pertama sebagaimana yang telah disinggung oleh Sigeler tadi adalah Sirademon Pagong Molang. Dia adalah raja pertama kerajaan Larantuka. Dia memerintah di sekitar tahun 1450. Raja yang kedua adalah Patilaga Labalun. Dan raja yang ketiga bernama Maoboli.
Raja yang keempat bernama Sirapain, dan raja yang kelima bernama Siranapan. Setelah Siranapan berkuasa, raja yang keenam adalah Igo dan Enga. Igo ini kemudian bertempat di Larantuka, sedangkan saudarinya Enga kemudian pindah dan tinggal di Adonara. Igo dan Enga ini adalah cikal bakal dari suku Demon dan suku Paji. Kemudian, raja yang ketujuh bernama Adowuring. Raja yang kedelapan bernama Adobala. Anak Adobala itu bernama Olah Adobala. Pada tahun 1665 Olah Adobala ini dibaptis dan dia diberi nama Don Francisco Dias Vera de Godinho. Raja yang ke-10 bernama Don Gaspar I yang sehari-hari dipanggil dengan nama Raja Patigolo. Raja yang ke-11 bernama Don Manuel. Raja ini sehari-hari disapa dengan nama Raja Kuaka Dowo Ama. Ketika raja ini masih kecil, maka posisinya diwakili oleh Don Constantino Belantara de Rosari atau yang sehari-hari dipanggil dengan nama Raja Kone. Raja yang ke-12 bernama Don Andre I atau yang disapa dengan Raja Pandai I. Raja yang ke-13 bernama Don Lorenzo I atau yang juga disapa sebagai Raja Usi Buga I. Raja yang ke-14 bernama Don Andre II. Raja ini meninggal pada tahun 1861. Dia digantikan oleh raja yang ke-15 bernama Don Gaspar II yang berkuasa dari tahun 1861 hingga 1877. Raja yang ke-16 adalah Raja Domingo atau yang disapa atau yang sering dipanggil dengan nama Raja Ence. Raja Domingo ini berkuasa dari tahun 1877 hingga 1887. Penggantinya adalah Raja Don Lorenzo II DVG yang sehari-hari disapa dengan nama Raja Usineno. Don Lorenzo ini memerintah dari tahun 1887 hingga 1904. Mengenai Raja Don Lorenzo II ini, mengenai detail atau beberapa hal di dalam pemerintahan dia, Anda bisa menonton video saya dengan judul Don Lorenzo II DVG. Raja yang ke-18 begini, saudara-saudari. Ketika Don Lorenzo II DVG diasingkan ke Yogyakarta, anaknya yang bernama Don Servus pada waktu itu masih kecil. Karena itu posisi beliau digantikan oleh sepupunya yang bernama Luis Belantaran de Rosari. Luis Belantaran de Rosari ini adalah anak dari Catarina Dias Vera de Godinho yang merupakan saudari kandung dari Don Juan Baptista DVG yang adalah ayah dari Don Lorenzo II DVG. Luis Belantaran de Rosari memerintah dari tahun 1905 hingga 1906. Setelah beliau turun, dia digantikan oleh triumvirat yang memerintah dari tahun 1906 hingga 1912. Adapun triumvirat ini berisikan 3 orang. Pada waktu itu yang pertama adalah Yohanes Sirademon Belantaran de Rosari, yang kedua bernama Payong Belantaran de Rosari, dan yang ketiga adalah Emmanuel Montero. Ketika Don Servus dirasa telah siap untuk naik takhta, maka kemudian Don Servus dilantik sebagai Raja Larantuka pada tahun 1912 dan dia berkuasa hingga tahun 1919. Ketika Don Servus DVG turun dari takhta, posisi beliau digantikan oleh Raja Antonius Belantaran de Rosari atau yang sering disapa dengan nama Raja Bintang.
Dia berkuasa dari tahun 1919 hingga 1937. Dan ketika dia turun, posisinya digantikan oleh Don Lorenzo III atau yang sering disapa dengan nama Raja Usinua yang berkuasa dari tahun 1937 hingga tahun 1962, di mana kekuasaan raja-raja lokal kemudian mulai pudar seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memberikan kontribusi di dalam pemahaman Anda mengenai Kerajaan Larantuka sebagaimana yang telah saya paparkan tadi. Jika Anda tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel video ini agar Anda dapat menyaksikan konten-konten yang sama di kemudian hari.